Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dan pecinta hukum di seluruh Indonesia. Bayangkan, kamu sedang mau beli rumah. Kamu sudah menemukan rumah idaman, kesepakatan sudah tercapai dengan penjual, dan uang sudah ditransfer. Tapi, tiba-tiba ada masalah. Siapa yang punya hak atas tanah itu? Apakah tanah ini benar-benar bebas dari sengketa? Jika ada, apa yang bisa melindungi kamu dari kecurangan? Disinilah peran satu pejabat umum yang sering terlupakan, tapi sangat penting, notaris dan PPAT. Mereka bukan hanya mencatat dokumen, mereka adalah penjaga keadilan, penjaga kepastian hukum, dan penjaga masa depan. Hari ini, kita akan masuk ke dunia luar biasa dari profesi ini, yang tidak hanya membantu satu orang, tapi jutaan orang dalam menjaga keamanan aset, hak, dan kepercayaan. Perkenalkan, saya Raditya Agusti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan NIM 13122000165. Dan saya juga peserta magang kuliah kerja praktik di kantor notaris dan PPAT Nani Kusumiati Hudaya, SH-MKN, di Kabupaten Pamekasan. Kantor Notaris dan PPAT Nani Kusumiati Hudaya SH-MKN didirikan berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 14 Oktober 2016. Sedangkan untuk PPAT, SK-nya dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 2 November 2017, di mana tugas dan fungsi notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik. Berlokasi dan bertempat di Jalan Cokroan Mojo nomor 76 RW 01 Parteker, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu notaris dan PPAT. Apa itu notaris dan PPAT? Mari kita mulai dari dasar. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara. Dalam hal ini, oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat dokumen hukum yang disebut akta otentik. Sedangkan PPAT, pejabat pembuat akta tanah, adalah pejabat umum lain yang diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, khusus berurusan dengan akta-akta yang berhubungan dengan tanah. Fakta menarik, notaris bisa membuat akta untuk perusahaan, perjanjian, pernikahan, waris, bahkan surat wasiat. PPAT hanya berfokus pada tanah, jual beli, hibah, tukar-menukar, dan pemberian hak tanggungan atau kredit. Mereka seperti dua pilar yang berbeda tapi saling mendukung dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan menurut hasil seminar Kemenkumham 2025, keberadaan notaris dan PPAT mencegah 60% sengketa tanah karena mereka membuat proses hukum jadi transparan dan tercatat. Mengapa profesi ini sangat penting di tahun 2025? Di era digital, informasi cepat menyebar, tapi kejahatan juga makin canggih. Misalnya, seorang mengklaim tanah milik orang lain dengan dokumen palsu, atau perusahaan berdiri tanpa legalitas dari awal. Apa yang bisa kita lakukan? Notaris dan PPAT adalah penandatangan otoritatif hukum. Fakta, setiap akta notaris dan PPAT memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti di pengadilan, bahkan setelah 10, 20, atau 50 tahun. Bayangkan, kamu membuat akta jual beli tanah di hadapan PPAT. Akta itu langsung didaftarkan ke BPN, dan sejak saat itu, tanah itu tercatat sebagai milik kamu secara hukum. Kalau nanti ada sengketa, bukan hanya aku bilang dia jual, tapi ada dokumen otentik yang menyatakan semua itu benar. Dari penelitian hukum online 2025, 78% kasus sengketa tanah yang berujung ke pengadilan bisa dicegah jika akta dibuat oleh PPAT yang profesional dan transparan. Ini bukan soal kekuasaan, ini soal kepastian hak atas tanah, harta, dan kehidupan. Apa saja sih tugas dan wewenang mereka? Bayangkan, notaris dan PPAT seperti pembuat aturan berdasarkan fakta. Yang pertama, membuat akta otentik, misal akta pendirian PT, akta jual beli rumah, akta wasiat, akta perjanjian harga. Semua dibuat di depan mata mereka. Siapapun yang hadir harus tahu dan setuju. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan sertifikat.
Bukan hanya tanda tangan, tapi pengecekan keaslian surat tanah ke BPN. Jika tanahnya ada utang atau sengketa, mereka akan berhenti sejenak. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Apa yang kamu katakan di kantor notaris tidak akan bocor ke media. Ini kode etik. Mereka tidak boleh membocorkan informasi bahkan ke keluarga sendiri. Yang keempat, pelaporan ke pajak. Jika akta tersebut melibatkan nilai ekonomi besar, misal jual tanah, notaris wajib melaporkannya ke kantor pajak. Jadi, menghindari pajak tidak bisa pakai jasa notaris. Ini yang membuat notaris seperti pengawas hukum yang tak terlihat. Mereka bukan cuma pembuat dokumen, mereka penjaga sistem. Mari kita bedakan notaris dan PPAT dengan cara mudah. Notaris, bidang utamanya adalah semua jenis perbuatan hukum, sedangkan PPAT hanya perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Notaris dibuat untuk pendirian perusahaan, perjanjian, wasiat, sedangkan PPAT jual beli tanah, hibah tanah, hak tanggungan. Wewenang notaris membuat akta otentik dan menyimpan arsip, sedangkan PPAT membuat akta otentik dan mendaftarkan ke BPN. Pengangkatan notaris oleh Kemenkumham, sedangkan pengangkatan PPAT oleh BPN RI. Contoh akta notaris antara lain akta notaris, akta nikah, akta perjanjian. Contoh akta PPAT yaitu akta jual beli tanah, akta HGB, hak guna bangunan, akta pembagian hak bersama. Analoginya, notaris adalah pengacara dan notaris sekaligus. Bisa bicara soal hukum, bisnis, dan keluarga. PPAT adalah ahli tanah yang resmi, hanya fokus pada tanah, tapi punya kekuatan hukum yang tinggi. Apa yang diajarkan dari magang di kantor notaris dan PPAT? Dari pengalaman magang di kantor Nani Kusumiati Hudaya, SHMKN, mahasiswa belajar lebih dari sekadar cetak akta. Mereka belajar bagaimana berpikir hukum secara logis, tidak emosional. Bagaimana mengkomunikasikan hal rumit dengan bahasa yang jelas. Bagaimana menjaga netralitas meskipun ada tekanan dari pihak yang ingin cepat selesai. Bagaimana menyimpan arsip dengan sistematik. Karena di masa depan, arsip itu bisa jadi penentu keadilan. Kata satu notaris di Jawa Timur, kami bukan hanya mencatat, tapi membangun kepercayaan. Dan itu yang harus kita semua pelajari. Dalam proses kegiatan magang, saya mendapatkan banyak pengalaman baru dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap pentingnya peran notaris dan PPAT, dan tata cara notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Selama magang, saya memperoleh pengetahuan mendalam mengenai proses pembuatan akta otentik serta prosedur hukum yang berlaku. Kegiatan-kegiatan ini termasuk dalam laporan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 19 September 2025 di kantor notaris dan PPAT Nani Kusumiati Hudaya SHMKN. Setelah menjelaskan apa itu notaris dan PPAT, saya akan menyampaikan rangkuman kegiatan magang yang saya laksanakan sebagai bentuk laporan dan refleksi pembelajaran. Selama 40 hari kerja, saya memperoleh kesempatan untuk belajar secara langsung berbagai proses dan prosedur hukum yang berkaitan dengan notaris dan pertanahan. Magang saya jalani di kantor notaris dan PPAT Nani Kusumiati Hudaya SHMKN. Kegiatan utama meliputi pengenalan serta pembelajaran etika profesi notaris di kantor notaris dan PPAT, pembuatan dan pengelolaan arsip akta bulanan dan tahunan, hingga penjahitan dokumen. Di luar lingkungan kantor, saya berkesempatan mendampingi berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pembayaran dan validasi pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Selain itu, saya berkesempatan untuk memahami prosedur pengajuan perubahan data perolehan dan nama pada sistem BPHTB. Saya mengikuti kegiatan administrasi terkait pengukuran tanah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengambilan sertifikat tanah yang telah selesai diproses, dan pengurusan berkas permohonan akta jual beli tanah maupun balik nama sertifikat hak milik di kantor Badan Pertanahan Nasional. Proses legalisasi tanda tangan para pihak yaitu pembeli, penjual, dan saksi-saksi yang dilakukan langsung di lokasi rumah pembeli, dan juga proses legalisasi tanda tangan para pihak yaitu
pembeli, penjual, dan saksi-saksi yang dilaksanakan di kantor notaris dan PPAT. Seluruh rangkaian kegiatan magang ini memberikan saya pemahaman yang mendalam tentang proses administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas notaris dan PPAT, serta proses perpajakan dan pertanahan yang relevan di wilayah Kabupaten Pamekasan. Jadi, teman-teman, perjalananmu sebagai mahasiswa hukum bukan hanya tentang lulus ujian. Itu adalah tentang membentuk karakter seorang penjaga keadilan, seperti yang dilakukan notaris dan PPAT. Mereka mungkin tidak terkenal seperti pengacara di televisi, tapi mereka menjaga sistem hukum agar tetap kuat. Setiap kali kamu melihat akta otentik, ingat, itu bukan hanya kertas, itu adalah jaminan hak, kepastian, masa depan, dan peradaban yang berdiri di atas hukum. Teruslah belajar, teruslah beretika, dan siapa tahu nanti kamu bisa jadi notaris atau PPAT yang membantu satu keluarga mengamankan tanah warisan mereka. Karena hukum bukan hanya soal aturan, itu soal manusia, kepercayaan, dan masa depan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Selamat bertransformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.